Berlatar belakang di London tahun 1923, cerita berawal dari seorang gadis cantik bernama Kitty bertemu dengan seorang pria muda di sebuah pesta yang diadakan oleh kedua orang tuanya. Pria bernama Walter dengan penampilan ciri khasnya yang rapih, kalem dan sedikit kaku. Walter tertarik dengan Kitty dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat itu terlihat Walter yang memberanikan diri mengajak Kitty ke lantai dansa. Keesokan harinya, Kitty baru mengetahui jika Walter adalah seorang dokter sekaligus ilmuwan dalam bidang bakteriologi yang bertugas di sebuah lab di Shanghai, Cina. Dan Walter datang ke pesta semalam karena diundang oleh ayah Kitty. Dengan kata lain, orang tua Kitty sengaja merancang pertemuan itu agar Kitty bertemu dengan Walter yang berniat mencari pasangan hidup. Kitty sebenarnya tidak tertarik sama sekali dengan model pria kaku seperti Walter, tapi ucapan ibunda Kitty yang menyinggung tentang usia Kitty yang sudah pantas menikah membuat Kitty akhirnya menerima pinangan dari Walter yang melamarnya saat di toko bunga. Menempati sebuah rumah di daerah perkotaan Shanghai, awalnya pernikahan mereka terlihat baik-baik saja. Hari berganti hari hingga 2 tahun pernikahan Kitty dan Walter, akhirnya Kitty pun merasa bosan. Tak ada senda gurau dan obrolan romantis dari Walter yang kaku dan pendiam. Melihat istrinya yang mulai tampak kesal dengan kejenuhannya, Walter pun berinisiatif mengajak Kitty untuk memenuhi undangan keluarga Towson menonton sebuah opera Cina pada akhir pekan nanti. Awalnya Kitty sempat menolak karena ia cukup mengenal bahwa Dorothy, istri dari Tuan Towson, sangatlah sombong karena jabatan suaminya sebagai seorang konsulat. Tapi Kitty tak punya pilihan sebab ia sudah benar-benar merasa jenuh dengan kesehariannya. Dan ketika hari itu tiba, untuk pertama kalinya Kitty berjumpa dengan suami Dorothy, sang konsulat yang bernama Charlie. Saat itu tampak Kitty yang duduk bersebelahan dengan Charlie. Pria yang asik diajak bicara tersebut seakan bisa membaca kegelisahan jiwa Kitty yang selama ini dipendamnya. Terlebih Charlie yang sangat humoris secara singkat bisa membangkitkan lagi hasrat Kitty yang akhirnya tak bisa menahan diri untuk jatuh cinta kepada Charlie. Kemudian suatu hari Kitty mengundang Charlie ke kamarnya saat Walter sedang pergi bekerja dan terjadilah puncak perselingkuhan tersebut. Namun ketika itu tiba-tiba ada seseorang terlihat hendak membuka pintu kamar Kitty yang untungnya terkunci dari dalam. Meskipun Kitty meyakini bahwa orang tadi adalah Walter, tapi Kitty memastikan jika semuanya akan baik-baik saja karena Walter yang begitu mencintai Kitty tak akan berani mengungkap sebuah skandal. Yang jelas kini Kitty begitu bahagia karena memiliki kekasih yang romantis dan royal meski itu adalah suami orang lain. Keesokan harinya Kitty dikejutkan dengan kedatangan Walter yang tiba-tiba pulang kerja saat siang hari, di mana saat itu Kitty sedang menelpon Charlie. Lalu Walter berkata kepada Kitty bahwa ia ingin bicara dengan istrinya. Kitty pun mau tak mau harus bersiap dengan apapun yang akan disampaikan suaminya tersebut. Awalnya Walter membahas tentang rencananya yang ingin pergi ke daerah pedalaman Cina, yang mana di sana telah terjadi penyebaran wabah kolera. Walter bercerita jika ia dengan sukarela mendaftarkan diri untuk terjun langsung ke lokasi, menggantikan petugas medis yang meninggal karena tertular wabah tersebut. Dan tentu saja Walter menginginkan Kitty untuk ikut bersamanya. Mendengar permintaan Walter, tentu saja Kitty menolak untuk ikut bersama suaminya itu karena sama saja dengan bunuh diri bila datang ke daerah rawan tersebut. Maka saat itulah Walter mengeluarkan kartu asnya. Walter lalu mengancam akan membuat berkas perceraian terhadap Kitty atas tuduhan perselingkuhan istrinya tersebut dengan Charlie. Sontak saja Kitty tak bisa berkutik, namun bukannya menyesal, Kitty malah terang-terangan bahwa ia dan Charlie saling mencintai, dan Kitty berharap jika Walter mengizinkannya untuk mengajukan perceraian secara damai tanpa adanya skandal. Kitty berujar bahwa Charlie pasti akan menceraikan istrinya dan menikahi dirinya. Mendengar pernyataan Kitty, Walter hanya tertawa. Ia tak menyangka jika istrinya begitu bodoh bisa termakan rayuan gombal buaya darat seperti Charlie. Dengan emosi yang masih terkendali, Walter lalu membuat kesepakatan. Jika Charlie benar-benar mau menikahi Kitty, maka ia berjanji akan melepas Kitty dengan damai. Namun jika Charlie menolak menikahi Kitty, maka Kitty harus ikut bersamanya ke daerah yang sedang terserang wabah kolera tersebut. Selanjutnya dengan panik dan penuh harap, Kitty segera menemui Charlie. Saat itu terlihat Charlie yang cukup terkejut mengetahui Kitty diizinkan oleh Walter untuk bercerai secara damai. Namun dengan syarat
Charlie harus segera menikahinya setelah menceraikan Dorothy terlebih dahulu. Tentu saja Charlie keberatan dengan syarat tersebut karena baginya Dorothy bukanlah sekedar istri. Dorothy adalah penopang hidup Charlie hingga ia bisa bertahan sebagai konsulat sampai saat ini. Akhirnya Kitty pun sadar mengapa Walter berani mengajukan syarat tersebut. Walter tahu betul siapa Charlie, bahwa Charlie pasti akan mengecewakannya. Dan tak ada pilihan lain bagi Kitty selain ikut dengan suaminya pindah ke daerah pedalaman Cina. Kemudian pasangan itu terlihat memulai perjalanan darat yang sangat melelahkan selama 10 hari lebih menuju daerah pedalaman. Sebenarnya jauh lebih cepat dan lebih mudah jika mereka bepergian melalui jalur sungai. Tetapi Walter bertekad untuk memberikan hukuman kepada Kitty. Dan selama perjalanan itu, Walter dan Kitty hampir tidak bicara satu sama lain. Setibanya di daerah tersebut, sampailah mereka di sebuah rumah sangat sederhana yang telah lama dibiarkan kosong setelah ditinggal mati oleh penghuni sebelumnya. Rumah tersebut akan menjadi hunian sementara bagi Walter dan Kitty. Rumah yang jauh dari kata nyaman dan tidak ada listrik di sana. Dan satu-satunya yang membuat Kitty lega adalah kehadiran Weddington, tetangga mereka yang merupakan perwakilan pejabat Inggris di daerah tersebut. Setidaknya dalam kesepiannya, Weddington bisa menjadi teman bicara yang menyenangkan bagi Kitty. Dan ketika malam hari, tampak Walter yang memilih tidur di kamar terpisah dari istrinya. Keesokan harinya, seorang polisi bernama Majin ditugaskan secara khusus untuk mengawal Kitty sebagai antisipasi kemungkinan terburuk imbas dari insiden penembakan tentara Inggris yang menewaskan sejumlah demonstran pada beberapa hari sebelumnya. Sementara itu, dengan ditemani oleh Kolonel Yu, Walter berkeliling desa dimulai dari sebuah sumur, tempat mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari para penduduk setempat. Dan benar saja, setelah dilakukan pemeriksaan, Walter menyatakan bahwa semua warga diduga telah terkontaminasi melalui air sumur tersebut. Meski sempat ditentang oleh warga, tapi berkat bantuan Kolonel Yu dan anak buahnya, sumur itu pun akhirnya ditutup dan warga terpaksa harus mengambil air dari sungai. Sementara itu di rumah tampak Kitty yang mulai menyesali keputusannya ikut dengan Walter ke pedalaman, mulai kembali memikirkan Charlie. Kitty menumpahkan segala keluh kesahnya di selembar surat yang rencananya akan ia kirim kepada Charlie. Namun ketika Kitty hendak menitipkan surat itu kepada Weddington agar diberikan pada tukang pos yang datang, ternyata Weddington sangat mengenal Charlie dan Dorothy. Weddington begitu memuji Dorothy sebagai wanita yang luar biasa dan Charlie tak mungkin pernah akan melepas istrinya tersebut. Mendengar hal itu, sontak membuat Kitty mengurungkan niatnya untuk mengirim surat kepada Charlie. Kini Kitty terlihat semakin frustasi dengan kenyataan yang harus dihadapinya, ditambah sikap Walter yang masih saja dingin terhadapnya. Keesokan harinya, kebosanan yang dirasakan oleh Kitty pun terlihat semakin menjadi-jadi. Ia lantas memutuskan pergi ke rumah Weddington. Namun setibanya di sana, Kitty malah melihat Weddington sedang bercinta dengan seorang gadis Cina simpanannya. Merasa tak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya, Kitty lalu nekat hendak menyentuh seorang pria sekarat yang tergeletak di pinggir jalan. Beruntung Weddington datang dan langsung mencegah Kitty, lalu membawanya pulang. Kepada Kitty, Weddington mengatakan sungguh Kitty pasti sangat mencintai suaminya hingga rela ikut ke daerah yang rawan meskipun itu harus mengorbankan kebahagiaannya. Mendengar ucapan Weddington, Kitty pun hanya bisa tersenyum. Di hari berikutnya, dengan ditemani oleh Weddington, Kitty datang ke tempat kerja Walter yang berada satu tempat dengan sebuah gereja sekaligus rumah sakit serta panti asuhan yang dikelola oleh beberapa biarawati. Kitty disambut baik oleh kepala biarawati. Biarawati itu sangat mengagumi kebaikan dan keberanian Dr. Walter. Kitty begitu terenyuh menyaksikan kondisi anak-anak di panti asuhan tersebut. Dari kepala biarawati itu juga, Kitty mengetahui betapa berat beban kerja yang dipikul oleh Walter. Namun terkadang masih sempat ikut mengurus bayi-bayi di sana, mengingat kurangnya personil akibat wabah kolera yang telah merenggut nyawa beberapa biarawati. Kemudian saat malam hari, Kitty terlihat khawatir dengan kondisi Walter yang masih sibuk di ruang kerjanya hingga melupakan makan malam. Kitty lalu menyusul Walter untuk mengantarkan makanannya. Ia begitu iba dengan kelelahan di wajah Walter yang sampai tertidur di atas meja.
Kitty berusaha menyampaikan kekhawatirannya terhadap Walter. Dengan kata lain, Kitty ingin hubungan di antara mereka segera mencair, tapi nampaknya Walter masih menutup hatinya untuk Kitty. Namun biar begitu, Kitty sadar bahwa ia memang layak untuk dibenci oleh suaminya. Keesokan harinya ketika di kantor, Walter mendapat laporan bahwa angka kematian warga akibat kolera belum juga menurun padahal sumur telah ditutup. Ditambah sulitnya meyakinkan warga agar tidak menguburkan anggota keluarganya yang mati tertular kolera di pinggir sungai, yang tentu akan membuat air yang mereka pakai telah terkontaminasi. Berbeda dengan Walter yang sedang bingung memikirkan solusi untuk mengatasi sumber air warga, Kitty kini memiliki kegiatan membantu para biarawati di panti asuhan. Kitty sekarang tak tampak jenuh lagi karena ia merasa jika hidupnya sekarang telah berguna untuk orang lain. Perlahan Kitty mulai lupa dengan kehidupan ketika di kota dulu. Bahkan Kitty terlihat sudah bisa menikmati kehidupannya yang sekarang. Hal itu ikut membantu Walter mendapatkan sebuah ide setelah ia melihat Kitty membuat sebuah baling-baling kertas untuk anak-anak di panti asuhan. Walter akhirnya berhasil menemukan solusi, yaitu membuat kincir air raksasa untuk mengalirkan air bersih dari hulu sungai ke pemukiman warga. Titik terang untuk menekan angka kematian penyebaran kolera pun mulai terlihat, dan itu membuat hubungan antara Walter dan Kitty berangsur membaik. Walter tidak menyangka dengan perubahan istrinya setelah beberapa bulan tinggal di pedalaman. Dan ketika Walter tanpa sengaja menyaksikan Kitty memainkan piano untuk anak-anak di panti asuhan, Walter teringat saat pertama kali berjumpa dengan Kitty. Dan sekarang Walter merasa bahwa ia telah jatuh cinta lagi kepada Kitty. Kemudian tampak perhatian Walter terhadap Kitty pun mulai ditunjukkan. Ketika itu Kitty terlihat terjebak di kerumunan para pendemo yang membuat Majin kewalahan. Bahkan Kitty ketakutan saat mereka mengejarnya, dan akhirnya membuat Kitty terpojok di sebuah jalan buntu. Entah apa yang terjadi jikalau suami Kitty itu tidak muncul. Setelah Walter mendapat kabar dari Kolonel Yu tentang keributan para demonstran di jalan, ia teringat Kitty yang sedang dalam perjalanan pulang dari panti asuhan. Beruntung dengan dibantu oleh Majin, Walter berhasil menyelamatkan Kitty tepat waktu. Dan hikmah dari kejadian itu tentu saja membuat Kitty dan Walter kembali dekat. Saat malam hari, mereka pun terlihat tidur seranjang lagi setelah sekian lama. Semenjak itu Kitty sendiri tampak semakin sayang terhadap Walter. Tatapan Kitty terhadap suaminya memancarkan bahwa Kitty begitu mengagumi Walter. Namun kebahagiaan itu tiba-tiba sirna saat keesokan harinya Kitty yang sedang bermain dengan anak-anak di panti asuhan mendadak pingsan. Setelah tersadar, Kitty diberitahu oleh seorang biarawati bahwasanya Kitty pasti sedang hamil. Alih-alih bahagia, Kitty malah terlihat muram. Apalagi setelah Walter datang dengan wajah sumringah mendengar kabar tersebut. Kitty yang tak ingin berbohong pada suaminya lantas mengatakan jika ia tak tahu siapa ayah dari bayi yang sedang dikandungnya. Mengingat ia baru saja beberapa malam tidur dengan Walter setelah sekian lama Walter memilih tak menyentuhnya. Kekhawatiran muncul di wajah keduanya. Apakah Charlie ataukah Walter ayah dari bayi itu? Meskipun pada akhirnya Walter dengan lapang dada tak mempermasalahkan hal itu. Apapun yang terjadi, ia tetap mencintai Kitty. Beberapa hari kemudian, pembuatan talang air sepanjang 10 mil itu akhirnya sukses, dan kini air bersih pun langsung mengalir ke pemukiman warga. Namun ketika selesai satu masalah lain kembali muncul. Tiba-tiba Walter mendapat informasi dari Kolonel Yu bahwa segerombolan pengungsi dari desa seberang sedang dalam perjalanan menuju daerah mereka. Tentu saja menurut Walter, orang-orang itu adalah orang-orang yang telah terkontaminasi wabah kolera dan membahayakan penduduk setempat. Jumlah mereka yang terlalu banyak membuat petugas pun kewalahan saat para pengungsi itu memaksa masuk ke dalam pemukiman. Orang-orang itu berharap mendapat pengobatan di rumah sakit, padahal kenyataannya rumah sakit sendiri sudah tak mampu lagi menampung lebih banyak orang karena terbatasnya tenaga bantuan. Beruntung kekacauan itu bisa teratasi setelah para pengungsi diarahkan ke kamp penampungan. Namun sialnya, Walter yang saat itu terjun langsung menangani para korban dari pengungsi, membuat dokter tersebut harus terbaring lemah karena tertular wabah kolera.
Kitty yang mendengar kabar itu dari Weddington sudah tak memperdulikan lagi dengan kondisinya yang sedang hamil. Kitty tampak langsung mendatangi Walter di kamp pengungsian. Dan benar saja, Kitty melihat suami tercintanya dalam keadaan memprihatinkan dan kondisi Walter yang semakin memburuk karena tenaga medis telah kehabisan cairan infus dan butuh beberapa hari untuk bisa mendatangkan cairan tersebut. Kitty terlihat begitu pasrah ketika mengetahui suaminya tak punya peluang untuk bertahan lebih lama lagi. Hingga saat pagi tiba, Walter pun menemui ajalnya dan Kitty meminta agar suaminya lekas dikuburkan. Sementara itu, Kitty memutuskan pergi dari daerah tersebut bersama bayi dalam kandungannya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, terlihat Kitty yang sekarang kembali tinggal di London. Kitty tampak sedang berada di sebuah toko bunga ditemani bocah laki-laki yang parasnya begitu mirip dengan Walter. Kitty memberinya nama sama persis dengan nama ayah bocah tersebut, yaitu Walter. Dan saat Kitty keluar dari toko tersebut, tanpa sengaja Kitty bertemu lagi dengan Charlie. Tapi Kitty kini bukanlah perempuan bodoh seperti dulu yang bisa termakan rayuan dari Charlie. Terbukti ia menolak ketika Charlie hendak mengajaknya bertemu lagi di suatu tempat. Dan ketika Walter kecil bertanya siapakah itu, singkat Kitty menjawab, jika pria tadi bukanlah orang yang penting.